Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mempresentasikan makalah atau PPT tentang latar belakang. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ria Satya FM, Dimas Nur Hidayatullah, dan saya sendiri Muhammad Farul ini akan mempresentasikan tentang materi pengertian latar belakang akan dibacakan oleh Dimas Nur Hidayatullah. Pengertian latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin disampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Latar belakang dapat pula mengandung perbandingan dan penyempurnaan atas tulisan mengenai topik yang sama sebelumnya. Slide selanjutnya, Mas. Latar belakang adalah bagian penting dalam karya ilmiah. Peran latar belakang adalah untuk membantu pembaca memahami keseluruhan tema tulisan. Latar belakang adalah tulisan yang ditaruh pada bagian awal karya ilmiah. Latar belakang adalah informasi yang diberikan dalam esai, teks, dan fiksi yang dibutuhkan membaca untuk memahami keseluruhan tema teks atau poin yang ingin disampaikan oleh penulis. Latar belakang adalah bagian karya ilmiah yang berisi alasan mengapa masalah diangkat dalam karya ilmiah. Di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik dipilih. Latar belakang mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik. Isi latar belakang. Latar belakang harus menunjukkan akar masalah yang sedang dipelajari, konteks masalah yang sesuai dalam kaitannya dengan teori, penelitian, dan atau praktik. Ruang lingkupnya dan sejauh mana studi sebelumnya telah berhasil menyelidiki masalah dengan catatan khususnya. Latar belakang juga dapat mencakup ringkasan studi penelitian yang penting dan relevan. Ini sangat penting jika studi penting atau terobosan tentang masalah penelitian atau studi kunci yang menyangkal atau mendukung tesis. Fungsi latar belakang adalah sebagai jembatan yang menghubungkan pembaca dengan topik penelitian. Setiap makalah penelitian harus menyertakan bagian yang menjelaskan mengapa penulis mendekati subjek ini dan aspek topik apa yang ia fokuskan. Latar belakang yang memadai membantu pembaca menentukan apakah penulis memiliki pemahaman atau dasar tentang masalah penelitian yang sedang meningkatkan kepercayaan pada kualitas keseluruhan analisis dan temuan. Cara membuat latar belakang. Pada bagian awal latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Gunakanlah metode penulisan piramida terbalik. Metode piramida terbalik membuat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal global sampai mengerucut fokus pada masalah inti, objek serta ruang lingkup yang akan diteliti. Silakan dilanjut, Mas Dimas. Bagian tengah. Pada bagian tengah, ungkapkan fakta, fenomena, data-data, dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga teori dan penelitian terdahulu. Bagian akhir. Pada bagian akhir, isi dengan alternatif solusi yang bisa ditawarkan teoritis dan praktis dan akhirnya mudah
Muncullah judul. Perbedaan latar belakang Perbedaan latar belakang dan pendahuluan. Banyak yang keliru menyebut antara latar belakang dan pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari suatu karya ilmiah yang menjadi pengantar pembaca untuk pemilihan judul serta mengungkapkan landasan pemikiran pemilihan judul skripsi tersebut. Pada latar belakang penulis biasanya menguraikan perkembangan sejarah dalam literatur yang mengarah pada topik penelitian saat ini secara ringkas. Ya, Mas Pria, boleh dilanjut. Latar belakang kesimpulan. Latar belakang adalah bagian penting dalam karya ilmiah. Peran latar belakang adalah untuk membantu pembaca memahami keseluruhan tema tulisan. Latar belakang adalah tulisan yang ditaruh pada bagian awal karya ilmiah. Biasanya latar belakang adalah bagian yang tidak terlalu panjang. Isi latar belakang adalah informasi singkat terkait topik tulisan yang diangkat. Menulis latar belakang adalah bagian penting dalam penulisan skripsi, makalah, dan jenis karya ilmiah lainnya. Beda latar belakang dan pendahuluan. Banyak yang keliru menyebut antara latar belakang dan pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari suatu karya ilmiah yang menjadi pengantar pembaca untuk dapat menjawab suatu pertanyaan. Sementara latar belakang adalah bagian yang melatar belakangi pemilihan judul serta mengungkapkan landasan pemikiran pemilihan judul skripsi tersebut. Latar belakang penulisan biasanya menguraikan perkembangan sejarah dalam literatur yang mengarah pada topik penelitian saat ini secara ringkas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, apa ada yang ditanyakan tentang latar belakang?
Mohon maaf, ini dengan siapa ini? Itu yang di kolom chat itu, yang mau tanya itu siapa? Ini ada pertanyaan dari kolom chat. Bagaimana jika tidak ada latar belakang di dalam karya ilmiah? Lalu bagaimana apakah karya ilmiah tetap bisa dirumuskan? Saya akan menjawab pertanyaan tadi. Karya ilmiah adalah tulisan atau karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan bisa didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Untuk struktur karya ilmiah, untuk membuat karya ilmiah yang baik, tulisan yang dibuat harus disusun berdasarkan urutan yang rapi. Maka dari itu, latar belakang itu sangat penting untuk membuat struktur karya ilmiah. Apakah bisa diterima untuk jawaban yang ada pertanyaan di chat tadi? Pasti punya sepatu. Pertanyaan lain atau apa untuk menghabiskan waktu kita sebelum habis waktunya?
Silakan, apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka Zoom akan saya tutup. Sudah tidak ada yang ditanyakan. Jadi fokus mandiri. Ya udah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Zoom akan saya tutup. Presentasi dari kami kelompok 7. Kalau ada yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.